Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di sesi kedua. Masih aman? Iya, baca soalnya udah pusing ya, karena silogisme emang kadang puyeng ya. Ini termasuk kayak masih agak gampang sebenarnya. Tapi kalau misal bingung di awal ya agak repot juga. Oke, untuk doanya kita lanjut aja yang tadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, silahkan disiapkan untuk kertas, pensil ataupun pulpen, karena nanti untuk silogisme nanti kita akan ada rumus yang mungkin perlu untuk dicatat dan juga dihafalkan. Nanti juga ada yang bisa kita sederhanain. Silahkan disiapin dulu, kalau misal udah siap baru akan kita mulai. Oke, Lewandowski. Oke, disiapin dulu ya. Nanti kita akan ada triknya. Oke, boleh, boleh. Oke, udah siap semua? Udah aman teman-teman kertas dan lain-lainnya? Nah, oke. Ya, nanti kan untuk sesi 2 ini kita akan membahasnya adalah verbal silogisme. Yang mana untuk verbal silogisme ini kita akan ngebahasnya sebenarnya ada 3. Nah, yang pertama ini ada yang namanya modus tollens, ada yang namanya modus ponens, dan ada yang namanya silogisme. Ini silahkan boleh di-screenshot ataupun ditulis ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ini ada modus tollens. Jadi misal ada jika P maka Q. Ini pernyataan satu. Nah, pernyataan keduanya dia P. Berarti kalau misal P, nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini pasti Q. Yang kedua, kalau misal kita punya jika P maka Q. Jika tidak Q, ini pasti tidak P. Contoh. Nah, contoh yang modus ponens adalah jika dia menggunakan rok, maka dia perempuan. Nah, kalau misal dia tidak perempuan, pasti dia tidak menggunakan rok. Karena kalau yang pakai rok itu biasanya secara umum adalah perempuan. Oke, untuk modus tollens sama ponens aman nggak? Aman ya? Bisa kita lanjut ke silogisme? Oke. Nah, yang silogisme ini dia adalah narik kesimpulan. Ingat, kalau misal narik kesimpulan, ini kita intinya adalah menghilangkan yang kembar. Contoh, nah yang pertama ada jika P maka Q. Jika Q maka R, jika R maka S. Ini kita coret, maka kesimpulannya adalah jika P maka S. Nah, sekarang kalau misal gini, ayo ini coba teman-teman ini artiin ya. Misal kita nemu jika P maka Q, nah terus jika tidak R maka tidak Q. Nah ini kira-kira kesimpulannya apa nih? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada jika P maka Q, terus jika tidak R maka tidak Q. Kira-kira kesimpulannya apa? Tidak diketahui? Masa? Yakin? Yakin nih tidak diketahui? Nah, jadi ini yang pertama kan kita punya jika P maka Q. Nah, yang kedua ini kita punyanya adalah jika tidak R maka tidak Q. Kan kalau misal jika P maka Q, nah ini berlaku tidak Q maka tidak P. Maka kalau tidak R maka tidak Q sama aja jika I maka R. Nah, ini yang ketiga kesimpulannya adalah jika P maka pasti R gitu. Jadi kalau misal ada hubungannya itu ada negasi-negasinya, silahkan dibawa ke pernyataan yang ada. Kak, dari mana kita tahu modus tollens, modus ponens sama silogisme? Nah, biasanya kalau misal silogisme itu dia campuran dari modus tollens sama ponens. Terkadang dia gitu. Nggak paham contoh yang kedua. Nah, jadi gini, misal yang kedua ini ya, kalau A dia pasti B. Nah, ibaratnya kalau A pasti B. Nah, tapi dia tidak B. Kalau misal dia tidak B ya pasti dia tidak A gitu. Contohnya tadi, kalau Ani memakai rok pasti Ani perempuan. Nah, Ani bukan perempuan, maka Ani tidak memakai rok. Oke, Agus. Oke, antara tollens, ponens, silogisme ada yang mau ditanyain dulu? Yang silogisme ya. Oke, nah misal ada gini. Nah, coba teman-teman disimpulin ya, coba ya. Mana nih? Oke.
Nah, nomor ini kira-kira kesimpulannya apa? Nah, jika A maka B, jika P maka D, jika C maka D, jika B maka C. Yang mana nih? Kesimpulannya apa? Ayo. Ingat yang kembar yang kita hilangkan. Oke, aduh, ada yang bilang A maka D, A maka C. Ingat, yang kita hilangkan adalah yang kembar. Nah, ini kan memang secara urutan dia nggak urut, nggak apa-apa. Tapi yang kita hilangkan B kanan dengan B kiri, C kiri dengan C kanan. Maka kesimpulannya adalah A di kanan, maka D di A di kiri, maka D di kanan. Silogisme ini yang 3. Nah, kalau misal yang ponens yang masih bingung yang mana? Coba ya. Nah, ini misal jika C, maka D. Kalau misal tidak D, dia kesimpulannya apa? Nah, jawabannya adalah tidak C. Nah, kalau misal D, maka dia apa? Ayo. Nah, jika D, maka kesimpulannya apa? Jika D, maka kesimpulannya adalah apakah C? Salah, ini tidak diketahui. Contoh ya, nah ini contoh. Jika Ani perempuan, maka Ani memakai rok. Apakah kalau Ani memakai rok pasti Ani perempuan? Itu belum tentu. Ya, dia bisa jadi salah, bisa jadi benar. Jadi kalau misal ada jika P maka Q, ini belum tentu jika Q maka P. Ini tidak berlaku. Gitu. Nggak paham yang ponens, ini lagi dijelasin. Ini nomor berapa? Ini baru materinya aja. Ya, jadi kalau misal yang ponens, ini harus kalau misal P maka Q, tidak Q maka tidak P. Tapi kalau Q itu belum tentu P. Oke, kita ke contoh soal dulu. Apakah nggak apa-apa? Biar mungkin lebih paham ya. Boleh ke contoh soal, teman-teman? Oke, ini kita ke contoh soal dulu. Oke. Nah, hati-hati, ini kesimpulannya apa? Boleh langsung titik-titik, maka titik-titik. Yang kayak gini artinya negasi atau lawannya. Ini kesimpulannya apa nih? Ada yang bilang jika P maka R. Mohon maaf, ini P-nya yang mana, R-nya yang mana? Di sini nggak ada P sama R ya. Nah, P-nya apa, R-nya mana? Ayo, yang mana nih? Polling nggak? Enggak, polling gimana orang ABC-nya nggak ada? Belum. Ini belum ABC, ini masih contoh. Kak, kasih opsi dong. Jangan nanti kalau misal dikasih opsi, takutnya ada yang belum paham, tapi dia ngejawab benar, nanti takutnya justru pemahamannya belum terlalu masuk. Oke, ini sedikit kujelaskan. Nah, jadi ini kan ada jika Linda membeli bunga. Nah, maka Linda membeli bunga ini adalah P. Terus, si Kira ini membeli bola basket. Ini boleh kita namakan dengan si Ki ya, ini Ki. Nah, yang berikutnya ada si Kira membeli bola basket. Ini Ki lagi. Oke, ini Ki. Terus ia pergi ke tempat belanja. Ini R. Nah, berarti ini Ki-nya kita coret. Kita dapat P, maka R. Ingat ya, ini kan jika Linda membeli bunga, maka Kira membeli bola basket. Ini jika P, maka Ki. Yang kedua, jika Kira membeli bola basket, maka ia pergi ke tempat belanja. Jika Ki, maka R. Yang kita coret adalah si bola basket. Jadi kesimpulannya adalah jika Linda membeli bunga, ini bunga ya. Nah, maka apa? Maka ia akan ke tempat belanja. Oke, untuk contoh pertama ada yang masih bingung nggak? Oke, sudah aman ya? Nah, kita lanjut contoh berikutnya. Silahkan dicoba. Ayo, yang mana nih? Nah, oke, ini apa nih? Tolens, ponen, atau silogisme? Ayo, ini tolens, ponens, atau silogisme?
Ya, ini adalah modus ponens ya. Nah, yang pertama ada jika Tasya menang lomba lari. Ini kita ibaratkan dengan P. Maka ibu memberinya sepatu baru. Nah, jika P, maka Q. Ternyata ibu tidak memberi Tasya sepatu baru. Maka kesimpulannya adalah karena ibu ini nggak beliin sepatu baru, pasti si Tasya dia tidak menang. Jadi jawabannya adalah Tasya tidak menang lomba lari. Oke, ada yang masih bingung untuk yang dua soal ini? Tasya dapat duit jajan, amin. Nah, udah aman ya. Setelah ini nanti kalau nggak salah kita akan ngebahas sekitar lebih dari 5 soal, jadi mungkin tidak terlalu banyak, kalau nggak salah 5 sampai 8 soal. Yang kedua paham, yang pertama enggak. Oke, boleh. Nah, ini aku jelasin sedikit. Yang pertama, yang nggak paham yang mana? Yang pertama ya. Nah, yang pertama ini teman-teman tadi pakai yang rumus silogisme yang sama yang dicoret ya, yang sama yang dicoret karena ini ada P, ini ada Q, ini ada Q, R, Q-nya yang kita ilangin gitu ya. Oke, kita lanjut. Boleh jelasin tentang rumusnya? Rumusnya di screenshot dulu, nanti untuk penjelasannya nanti kita sekalian soal ya teman-teman ya. Iya-nya untuk Linda atau Kira, Win? Iya-nya ini dia sejajar, berarti yang iya-nya Kira teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Gimana? Sudah aman? Oke, aman ya. Oh, ini ngejelasin sedikit, tadi ada yang nanya, Kak, yang kedua ini Kira atau Linda? Ini Kira ya, karena kan dia satu kalimat sejajar. Nah, berarti intinya kalau Linda membeli bunga, berarti Kira yang pergi ke tempat belanja, gitu. Oke, kita langsung lanjut. Oh ya, untuk kesepakatan, untuk soal gini mau berapa detik? Mau berapa detik, teman-teman? Oke, 40 detik cukup ya? 40 detik setuju? Oke, nanti kita cukup di 40 detik, tapi kalau misal kurang nggak apa-apa kita perpanjang mungkin 50 detik atau 60 detik. Kak, buat yang tidak diketahui gimana? Tenang, nanti ada contoh soal yang tidak diketahui. Kalau soalnya agak panjang, tenang, ini kayaknya semua soalnya agak panjang. Ya, kita coba dulu ya, nanti yang benar berapa persen, nanti biar tahu kekurangannya di mana. Dicoba dulu, silakan. Oke, polling akan keluar kalau misal ada 5 orang minimal. Ini kayaknya nomor 1 gampang banget ya, yang benar cukup amat sangat banyak. Salah pencet. Oke, nggak apa-apa. Mohon untuk menjawab di polling aja teman-teman ya, supaya tidak mendistrak jawaban yang lain, nanti takutnya ada yang ragu malah. Oke, hati-hati, tenang, 40-an detik, nggak usah buru-buru. Dipahami lagi untuk soalnya. 3, 2, 1. Wih. Nah, ini kira-kira apa? Modus tollens, ponens, atau yang silogisme? Tollens ya. Oke. Hati-hati, ini kan apa nih? Nah, jika Tahra membeli tas, maka Bobo membeli baju baru. Ini berarti jika Tahra membeli tas, maka Bobo membeli baju baru. Tahra membeli tas ini P, Bobo beli baju baru adalah yang Q. Nah, pernyataan kedua ini Tara membeli tas. Ini adalah yang P. Kak, cepet banget pollingnya. Iya, mohon maaf. Ini kayaknya udah hampir 50 detik tadi ya. Sorry, nanti boleh diperpanjang lagi. Nah,
Kan ini kita punya jika P maka Q. Yang kedua P, otomatis jawabannya adalah Q. Q-nya apa? Bobo membeli baju baru. Jawaban yang B. Nah, ini ada yang ngejawab A, kenapa nih? Ini kalau yang A, nah berarti dia negasi Q ya teman-teman ya. Dia kurang pas. Jadi ini yang A ini negasi Q, bukan Q. Yang masih kurang tepat ada 21 orang, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ini juga bukan kesimpulan tidak ada dapat dibuat karena dia ada kesimpulannya. Jika P maka Q. Ini pernyataannya P. Nah, kesimpulannya adalah Q. Oke, kecepatan pollingnya nggak baca kuisnya. Kalau teman-teman misal pollingnya ngetutup si soal, nanti boleh diklik bagian tutup. Nanti akan muncul si soalnya lagi, teman-teman. Oke, aku perpanjang jadi 50-an detik ya. Nah, kita lanjut nomor 2. Apakah sudah aman? Aman. Oke, silahkan dikerjakan hati-hati. Oke, 5 orang nanti baru kita akan keluarkan pollingnya. Oke, ada siap polling ya. Wih, hati-hati teman-teman ya. Ini masih soal medium cenderung ke easy. Hati-hati, tenang nggak usah buru-buru. Pollingnya kita kasih 40 sampai 50 detik. Ya, kita tunggu sampai ya sekitar 290 orang. Oke, seperti biasa mohon hanya menjawab di polling ya teman-teman ya, supaya tidak saling mendistrak. Oke, apakah aman untuk kita bahas atau ada yang masih berpikir? Aman ya? Kita bahas ya teman-teman ya. Ya, ayo. Nah, yang mana nih? Ini yang mana? Ponens, tolens, atau yang silogisme? Ayo. Nah, ada yang bilang silogisme ya. Nah, ini pertama adalah jika Petra sekolah di kota, maka ia membeli rumah baru. Ini boleh kita sebut P, ini Q. Jadi P-nya adalah Petra sekolah di kota, maka Petra membeli rumah baru. Nah, ini ianya satu kalimat dengan Petra, maka ini pastilah si Petra. Yang kedua adalah jika Petra membeli rumah baru, maka ia tidak membeli mobil. Jadi jika Ki ini tidak R. Misal ini mau nyebutnya R boleh, tidak R juga boleh. Tapi karena ini tidak, nah kita pakainya negasi aja ya. Yang kedua adalah jika Ki, maka ini tidak R. Nah, pernyataan yang ketiga adalah Petra sekolah di kota. Maka kesimpulannya ini tinggal kita coret aja. Jika P maka tidak R. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Jawabannya yang D. Petra tidak membeli mobil atau mobil ya, membeli mobil. Tidak ya. Kak, coret premis yang sama? Iya. Yang sama yang kita coret. Misal ada A maka B, B maka C. Ini B-nya yang kita coret jadi A maka C. Udah mulai paham ya? Nah, ini ada yang kegocek sama yang A nih teman-teman. Ingat ya, kalau misal ada dua premis. Nah, kenapa yang A ini kurang tepat? Karena yang A dia hanya melihat premis yang pertama. Padahal ada dua premis, bahkan ini berarti ada 3 pernyataan. Kalau misal ada 2 atau 3 pernyataan, maka kesimpulan yang kita bikin harus mengenai ketiga atau 2 pernyataan yang ada. Kalau yang A ini dia hanya menyinggung pernyataan yang ke-1 aja. Paham Kak? Tapi kalau yang tidak ada kesimpulan yang bingung, tenang, nanti kalau nggak salah ada soal yang gitu. Oke, kira-kira yang benar berapa? Nah, yang benar masih 68%. Nggak apa-apa, ini masih soal nomor 2, masih pemanasan ya. Oke, sudah aman teman-teman? Bisa lanjut ke nomor 3.
Oke, hati-hati. 3, 2, 1. Nah, oke, silakan. Nggak usah buru-buru, ini dibawa ke huruf dulu supaya lebih gampang karena kita punya rumus. Wih, pada cepet-cepet banget ya. Nanti belum 5 orang, kita tunggu sampai 5 orang. Masih 4 orang yang minta. Untuk polling kita tunggu 5 orang. Oke, kita keluarin pollingnya. Hati-hati, ingat antara dia negasi atau tidak. Tenang, ini kita 40 sampai 50-an detik. Ya, ini untuk sistemnya hampir sama kayak yang slide sebelumnya ya. Hampir. Hati-hati teman-teman. Salah pencet. Aduh. Oh ya, ini libur. Mohon maaf. Tetap dicoret? Iya, ini silogisme coret yang sama langsung dicoret aja. Nah, yang mana nih? Antara A, B, C, D, E. Boleh kita tutup polling ya? Kok jadi lebir? Iya ya, libur ya Allah, ini libur. Oke, nah nomor 3 ini, wih, ini kira-kira kalian butuh berapa detik? Butuh berapa detik ya? Butuh berapa detik? Wih, dari Maya 10 detik, dari Andika 20-an, Diki 15, Vista 30, wih mantap, ada yang 5 detik, wih mantap kali 5 detik. Oke, nah yang pertama ini ada jika nenek memberi uang, maka Bona membeli mainan. Nah ini boleh kita katakan dengan jika P maka Ki. Oke, berarti ini kita punya jika P maka Ki. Nah yang kedua, jika minggu depan libur, maka nenek memberi uang. Ini adalah minggu depan libur ya. Ini berarti pernyataannya beda sama yang pertama. Ini boleh jika R, maka S. Nah, yang kedua, jika Bona membeli mainan, maka ibu merasa senang. Nah, yang mana nih? Nenek ini P ya, sorry. Nah, Bona membeli mainan adalah Ki, ibu merasa senang, ini kan belum ada, berarti S. Nah, minggu depan libur itu apa? Minggu depan libur adalah P. Ingat, yang sama adalah yang kita coret, gitu kan? Benar kayak gitu? Ini udah tepat belum? Minggu depan libur R ya, ini R. Nah, oke. Nah, jadi ada P maka Ki, R maka P, Ki maka S. Ingat teman-teman, yang kita coret itu yang sama dan yang kanan sama kiri. Nah, yang pertama ini kita coret si siapa dulu? Nah, Ki kanan, Ki kiri, P kiri, P kanan. Maka sisanya adalah jika R, maka S. Otomatis kalau minggu depan libur, ibu merasa senang. Yang benar siapa aja? 66% sudah cukup bagus. Hendrik benar ya, Dewi benar, Iksan benar, Diki benar, Ami benar, David, Wina juga benar ya, Delta benar, Hanbir, aman, Jayus juga benar, Helmina juga benar. Nah, kira-kira untuk soal nomor 3 ini kendalanya di apa? Waktukah atau mungkin ada yang masih bingung untuk membedakan urutannya? Malah B ya, minggu depan libur atau ibu senang. Nah, ini atau ya. Jadi minggu depan libur atau ibu senang. Jadi kalau misal yang B ini bisa jadi yang benar itu ibu senang atau minggu depan libur. Tapi kita harus tegas yang mana. Jadi jawabannya yang E aja. Oke, sudah aman? Oke, masih manage untuk waktunya nggak apa-apa. Nanti dibiasakan supaya waktunya tidak menekan kita. Jadi biar bisa, misal satu soal berapa detik nih. Nah, nanti udah terbiasa untuk waktu tersebut. Berarti kalau misal R sama ruas gitu, Kak, jadi tetap dicoret. Kalau misal ruasnya sama, jangan dicoret ya. Nah, misal jika P, maka Q. Jika R, maka Q. Nah, nanti ini soalnya beda lagi. Iya, jadi kalau misal dicoret itu jika P maka Q, Q maka R. Nah, yang dicoret adalah Q kanan, Q kiri. Gitu. Oke, boleh kita lanjut ke soal nomor 4?
Nah, oke, silakan. Ya, coretnya harus beda, harus kanan sama kiri. Oke, kita tunggu 5 orang ya, ada Tinggal sama Martabak, ada Hendrik, 2 orang lagi, nah satu lagi dari Diki, dari Minarti. Oke, kita buka untuk polling-nya, hati-hati nggak usah buru-buru. Ya, kita kasih 40 sampai 50 detik. Oke, diingatkan sekali lagi untuk menjawabnya di polling aja ya teman-teman ya. Supaya yang lain tidak terdistrak dengan jawaban yang muncul, entah itu salah ataupun benar. Yuk 100 yuk. Aduh, ini 90 belum, sampai 80 juga belum, 75 nggak sampai juga, ini belum 100% ya. Nah, nah yang mana nih? A, B, C, D, E. Oke. Nah, yang pertama, jika hari ini adalah Senin, maka Budi berangkat kerja. Nah, berarti jika P ini maka Ki. Nah, yang kedua, jika Budi berangkat kerja, maka ia akan terjebak macet 1 jam. Ini jika Ki, maka R. Ini Budi tidak terjebak macet 1 jam. Ini berarti, nah ini berarti apa? Ini berarti apa nih? Apakah P, R, Ki, atau tidak P, tidak Ki, tidak R? Yang ketiga ini kira-kira apa? Negasi R ya. Nah, yang ketiga adalah negasi R. Wah, gimana nih teman-teman? Kesimpulan yang paling tepat. Nah, berarti kan kita sebenarnya punya jika P maka I, jika I maka R. Nah, jika tidak R maka apa? Yang pertama ini kita simpulkan dulu yang 2 premis awal. Dia ada jika P maka Ki, jika Ki maka R, yang sama ini kita ilangin. Maka untuk kesimpulan pertama ini kita punya jika P maka R. Ini yang pertama kita pakai silogisme. Nah, yang kedua baru kita pakai aturan si modus ponensnya. Di mana kalau misal jika P maka R, nah kalau tidak R pasti dia tidak P. P-nya kan hari Senin, nah berarti dia bukan hari Senin. Yang benar 74%. Ya, dari Ros benar ya. Aman teman-teman? Ada yang masih kesulitan nggak? Apakah sudah aman semua? Oke, udah nggak bingung ya? Iya, kurang teliti, hati-hati ya. Karena memang kalau untuk persilogisman, ponens, dan tolens emang harus hati-hati. Jangan sampai salah klik, karena misal kalian nulis R jadi negasi R, atau mungkin S-nya jadi negasi S. Yang benar berapa? Yang benar 74%. 217 orang, berarti yang salah sekitar 79-an orang. Berapa soal? Nanti kalau nggak salah ada 8 soal. Oke, sudah aman ya? Kok jadi negasi P? Karena negasi R, maka kesimpulannya negasi P. Kita lanjut nomor 5 ya teman-teman ya. Oke, silahkan dikerjakan nomor 5. Betul semua, mantap. Kak, kalau misal pollingnya ditutup nggak bisa jawab lagi ya? Iya. Oke, pollingnya udah keluar ya? Masih easy peasy. Ya, kita coba lihat. Kak, kasih soal yang hot. Kalau Kak Hut tadi hot nggak? Jawabnya Tono atau Toni? Nah, sorry ini Tono nih. Tono. Kak Hut tadi nggak hot sih.
Ada yang bilang hots, ada yang bilang tidak hots. Oke, kita end-kan pollingnya. Nah, ayo. Nih jawabannya mana? Nah, yang pertama ini ada jika Tohma memakai celana baru, maka ia pergi ke supermarket. Ini P, maka Q. Nah, yang kedua adalah tidak Q. Otomatis kesimpulannya adalah tidak P. Karena Tono ini pakai celana baru, maka negasinya adalah Tono tidak memakai celana baru. Nah, kalau yang D sama E ini pasti salah ya. Karena kan untuk pernyataannya adalah memakai bukan membeli. Ini yang A ini pasti salah. Nah, kenapa jawabannya bukan yang B? Yang B ini setengah-setengah, dia mungkin. Kalau mungkin itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau silogisme ini kita harus tegas iya, iya, enggak, gitu. Oke, untuk nomor 5 apakah sudah aman? Nah, aman ya. Ini yang benar 90% ini udah bagus banget. Semoga nanti ada kenaikan di atas 92%. Oke, kita lanjut nomor 6. Yuk, 100% yuk. Wih, hati-hati. Oke, dari Hardin minta polling. Nah, seperti biasa kita tunggu ada 5 orang dulu ya. Yang minta polling nanti baru kita keluarkan untuk pollingnya. Kalau silogisme tuh kadang kelihatan susah, kadang kelihatan gampang, tergantung kita paham atau enggak. Kalau misalnya kita nggak paham, ya kayaknya semuanya akan jadi hoax, karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Tapi kalau misalnya udah tahu rumusnya, udah tahu yang harus dicoret apa, insya Allah akan jadi gampang untuk silogisme, ponens, ataupun tollens. Ya, kita tunggu sekitar 40-50 detik. Oke, kita end kan ya. 10 detik lagi nih yang jawab belum ada 100 orang. Nanti kasihan yang udah berpikir tapi nggak bagian polling. Kita tunggu dulu ya. Ini soal di Kahoot, iya. Karena soal Kahoot memang biasanya kita bahas. Nah, Kak, rumusnya di mana? Soalnya baru masuk, nanti ada di slide awal ya. Nanti boleh dilihat yang premium, attachment-nya di-download dulu. Nah, nomor 6 ini kira-kira apa nih? Yang pertama, dia mengatakan, jika harga jeruk mahal, maka Suci membeli apel. Nah, ini jika P, maka Q. Nah, yang kedua, jika toko buah dekat, maka Suci tidak membeli apel. Toko buah dekat, ini maka Suci tidak beli apel. Nah, kalau beli apel kan Q ya. Berarti kalau misal tidak beli apel, ini negasi Q. Nah, yang ketiga, jika toko buah jauh. Tadi kan kalau toko buah dekat ini R, maka kalau misal toko buahnya jauh, ini bisa kita katakan negasi R. Kenapa? Karena lawan dari dekat adalah jauh. Jadi boleh kita anggap negasi dari dekat adalah tidak dekat, atau jadinya adalah jauh. Maka Suci membeli sayuran, ini S. Nah, yang terakhir harga jeruk mahal. Nah, kok tambah rumit ya Kak? Iya, karena semakin naik soalnya memang agak ada peningkatan. Ayo, ini gimana? Ada jika P maka Q, ini jika R maka tidak Q. Jika tidak R maka S, ini P. Nah, ini kan kita mau menyimpulkan P itu apa. Nah, berarti yang akan kita hilangkan antara Q, R. Q sama R ya, karena ini yang kembarnya Q sama R, tinggal ini kita bolak-baliknya seperti apa. Ayo, gimana nih? Nah, yang pertama, ini kita ke sini dulu ya. Ini kan jika R maka tidak Q. Nah, berarti kalau misal negasi dari tidak Q, nah ini adalah negasi R. Ini tidak Q berarti jadinya adalah jika Q maka tidak R. Ini bisa dipahami nggak yang bagian ini? Apakah sudah aman yang bagian ini? Jika R kan tidak Q, berarti kalau Q maka tidak R. Oke, gue jelasin dulu ya. Nah, gini teman-teman. Nah, kalau misal jika P maka Q. Nah, berarti tidak Q maka tidak P.
Nah, ini kan jika R maka Ki. Nah, ini berarti tidak Ki maka tidak R. Jadi Ki-nya ini di sini tidak Ki gitu. Nah, kalau misal negasi dari negasi, nanti jadinya dia ke bentuk awal. Jika Ki, maka tidak R. Ini kesimpulan yang premis kedua. Ibaratnya, jika P maka Ki, ini kan berlaku jika tidak Ki, maka tidak P. Maka kalau jika R maka tidak Ki, nah kalau Ki maka tidak R. Gitu. Sudah aman untuk premis yang kedua untuk bolak-baliknya? Oke, aman ya. Nah, berarti ini bisa kita punya ini premis 1, ini premis 3. Oke, berarti ini totalnya adalah jika P maka Q, jika Q maka tidak R, jika tidak R maka S. Yang sama yang kita coret. Oke, Dita. Oke, nanti yang belum paham akan diulas lagi bagian mana ya. Ini kesimpulannya jadi P maka S-nya apa adalah membeli sayuran. Jawabannya yang mana? Yang D. Oke, yang belum paham yang bagian teman-teman? Boleh di bagian premis 1, 2, atau 3? Yang bagian mana? Yang mau ditanyain boleh? Yang mau ditanyain boleh? Premis 2 ya, oke. Ini kita akan ulang sekali lagi khusus premis 2, karena yang 1 dan 3 dia tidak ada perbedaan. Nah, jadi gini. Nah, ibaratnya kita punya jika P, nah ini adalah Q. Ini berlaku tidak Q, maka tidak P. Nah, tapi di sini jika R, maka tidak Q. Nah, ini berlaku tidak Q, maka tidak R. Kalau tidak ketemu tidak, jadinya adalah iya. Maka nanti R maka tidak Q sama dengan Q maka tidak R. Sudah aman untuk premis 2? Aman ya? Jawabannya enggak C. S itu apa yang S? Nah, S ini kan S ini Suci membeli sayuran. Yang D. Iya, yang benar 42%. Ekuivalensi, ya bisa masuk ke sana. Ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Sudah cukup aman teman-teman? Oke, aman ya. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Oke, pollingnya kita kasih dulu 30-an detik aja ya. Oke, nggak apa, kita perpanjang Nita, tenang, hati-hati. Oke, Nita, kita perpanjang sekitar 45 detik. Oke, sudah aman untuk kita bahas, teman-teman? Pollingnya nggak keluar, klik titik 3 lainnya, habis itu polling. Aman ya? Nah, yuk kita jawab. Wih, apa nih jawabannya? Wih, kayaknya banyak yang kekecoh ya. Nah, yang pertama, jika jalan tol tutup, maka Dudi terjebak macet. Ini boleh kita tulis jika P, maka Q. Nah, yang kedua, jika Dudi tidak berangkat pagi, maka Dudi tidak terjebak macet. Ini berarti tidak R, maka ini tidak Q. Nah, gimana nih? Jalan tol tutup. Nah, ini berarti P. Halo, gimana? Ini ada 3 pernyataan. Yang pertama, jika P, maka Q. Jika tidak R, maka tidak Q. Ini P. Oke, hati-hati ya. Jadi ini kan tidak R maka tidak Q. Ini masuknya apa? Ini masuknya modus ponens. Ingat, kalau tidak R maka tidak Q, nah berarti berlaku jika Q maka R. Setuju? Masih bingung untuk perubahan tidak R, tidak Q jadi QR? Aman ya? Nah, jadi Q sama dengan R.
Nah, berarti karena ini premis 1, ini premis 2-nya adalah P maka Q maka R, R-nya, care-nya, Q-nya yang kita ilangin. Maka dari sini kita dapat pernyataannya, kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, R-nya apa? R-nya adalah Dudi berangkat kerja. Dudi berangkat, Dudi berangkat kerja. Dudi berangkat pagi. Jawabannya adalah yang A. Yang benar 56%. Siapa aja yang benar? Minarti benar? Oke, Diki benar ya, Lara benar, Ami benar, Iksan benar. Oke, Hijai benar juga, AA benar, Aji benar, Pina benar, Kiki juga benar, Cynthia benar juga, Ika benar ya. Nah, nomor 7 ada yang mau ditanyain atau sudah aman? Kak, kenapa Q-nya dihilangkan? Karena tadi untuk yang silogisme itu kalau misal ada yang sama, sisi kanan sama B, ini kita hilangkan. Kak, kenapa jawabannya enggak B? Karena kalau B ini dia negasi R. Ini kan Dudi tidak berangkat kerja negasi R. Yang benar 56%, jawabannya yang A. Kak, yang premis 2. Nah, ini yang misal belum paham dilihat di modus ponens ya teman-teman ya, yang materi tadi di slide kedua kalau nggak salah. Kak, kalau negatif ketemu negatif jadinya positif. Iya. Nah, misal gini, kita punya negasi R. Nah, negasi dari negasi R adalah apa? R. Oke, boleh kita lanjut ke soal nomor 8? Negasi ketemu negasi pakai ponens. Ya, negasi maka negasi maka negasi. Oke. Kak, soal kayak model cerita nanti insya Allah next meet ya. Kak, please kecepatan. Oke, Nita akan kuperpanjang. Teman-teman yang misal ketutupan sama polling, pollingnya bisa ditutup. Nah, klik tutup aja, nanti soalnya muncul lagi. Untuk Nita sama DR ya, ini pollingnya ditutup, nanti soalnya akan muncul lagi. Nah, nanti kalau misal mau ngejawab, klik titik 3 yang more, nanti akan keluar pilih yang polling, nanti pollingnya akan keluar lagi. Ya, nanti kalau misal kecepatan, gituin aja. Pollingnya ditutup, nanti akan keluar lagi untuk si soalnya. Nita sama DR udah bisa untuk masuk pollingnya belum? Iya, dari tadi ini ya ketutup ya, sorry ya. Jadi kalau misal ketutup itu bisa dibuka lagi untuk soal. Oke, udah aman, thank you. Yang satunya tadi DR udah aman belum untuk masuk polling? Dari Nita sudah aman, DR sudah aman ke polling? Udah ya? Nah, bisa kita bahas teman-teman untuk soal terakhirnya. Aman kita bahas ya? Oke, kita end-kan polling. Wah, yang mana nih? Jika tas Boni rusak, maka Boni membawa koper. Ini boleh kita tulis jika P, maka Q. Nah, yang kedua, jika Boni membawa koper, maka Boni memakai mobil. Berarti ini jika Q, maka R. Yang ketiga, jika tempat taksi dekat, maka Boni tidak memakai mobil. Berarti jika S, maka memakai mobil kan R. Nah, tidak memakai mobil, maka tidak R. Wah, gimana nih caranya? Nah, tas Boni rusak, ini berarti P ya. Oke, ini kita ada 1, 2, 3. Premis, ini pernyataan yang keempat. Nah, ini kita pakai silogisme. Hati-hati, opsi 3-nya dibalik, ya benar. Nah, yang pertama ini kita simpulkan dulu dari opsi 1 sama opsi 2. Caranya kita eliminasi Q kanan, Q kiri, maka kita dapat kesimpulannya jika P maka R. Nah, yang S maka tidak R ini nanti kita akan balik. Jadinya apa? R maka tidak S. Ini menggunakan modus ponens. Jadi boleh pakai aturan itu. Jika S maka tidak R, jika R maka tidak S. Untuk premis 3 aman? Aman ya? Nah, berarti kita punya jika P maka R, jika R maka tidak S.
Nah, ini kita coret-coret, maka kalau ada P, maka kesimpulannya adalah tidak S. S-nya apa? S-nya kan tempat taksi dekat. Berarti tidak S-nya boleh kita katakan adalah tempat taksi tidak dekat. Yang benar berapa? 54%. Oke, ada yang masih bingung untuk soal nomor 8? Aman ya? Ada yang kegocek nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Sekarang udah bener ya, dibalik R sama S-nya, iya. Nah, ada yang bener semua nggak? Ada yang bener semua atau salah satu, salah dua? Boleh di-spill kalian salah berapa? Diki bener semua, Lara bener semua. Alhamdulillah salah satu ya. Oke, Wahyu bener semua, mantap. Yanti salah 3, nggak apa-apa. Oke, Tasya salah 2, nggak apa-apa. Dari Jai salah 1, ada yang salah 5, nggak apa-apa, nanti dipelajari lagi. Jadi kalau misal untuk modus tollens, ponens, ataupun silogisme, yang pertama kalian ikat adalah rumusnya dulu. Jadi hati-hati ya, rumusnya harus diingat dan dipahami. Yang kedua, ketika membaca soal, usahakan nanti kalian sederhanakan menjadi bentuk huruf ini, supaya nanti dicoret juga lebih mudah ketimbang misal kita nulis soal atau kata-katanya semua. Ya, nanti boleh ditonton ulang sama si PPT-nya, silahkan diminta ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi atau sudah aman, Kak? Kenapa bisa negasi S? Nah, yang ketiga ini kan S, ini maka tidak R. Nah, berarti tidak R, maka tidak S. Ini tidak ketemu tidak R, maka tidak S. Gitu. Oke, iya ternyata sorry hari ini ternyata belum ada yang ketemu tidak dapat disimpulkan ya, atau coba aku cek lagi. Nah, barangkali ada yang tidak dapat disimpulkan. Kayaknya hari ini bisa disimpulkan semua, sorry. Ternyata tadi bisa disimpulin semua. Oke, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Kak, kalau misal yang semua bagian ya itu masuk ke analitis juga sih. Jadi emang harus hati-hati. Slide 8 lagi. Ya, sudah. Oke, ada yang mau ditanyain lagi atau sudah aman? Sudah aman ya, lanjut. Ya, silahkan lanjut istirahat ya teman-teman ya, karena soal kita malam ini sudah habis. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti dari sesi 1 sampai ke sesi 2 sampai terakhir. Jangan lupa untuk isi ratingnya ya. Jadi kalau misal mau request juga boleh dimasukin ke rating, misal mau soal gimana atau mungkin materi apa aja. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian diluluskan untuk pendaftaran ASN tahun ini. Dimudahkan, jangan lupa belajar dan juga berdoa. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Putri.